Sobat Wibi Kembara, petualangan kali ini saya ada di jalan tol dari Jakarta ke arah Serpong. Lalu lintas cenderung sepi, jadi perjalanan ke arah Serpong sangat lancar pada siang ini yang lumayan cerah. Inilah kawasan Bumi Serpong Damai. Bumi Serpong Damai atau BSD City adalah salah satu kota terencana terbaik di Indonesia yang terletak di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. BSD City adalah salah satu kota satelit dari Jakarta yang awalnya ditujukan untuk menjadi kota mandiri di mana semua fasilitas disediakan, mulai dari kawasan industri, perkantoran, perdagangan, pendidikan, wisata, hingga perumahan. Saat ini nama BSD tidak mengacu pada sebuah singkatan, tetapi lebih berupa kata yang berdiri sendiri. Pihak pengembang lebih mempopulerkan nama BSD City serta menambahkan slogan Big City, Big Opportunity untuk tujuan promosi. BSD City merupakan proyek kota terencana dengan total luas lahan terbesar di Indonesia, yaitu seluas 6.000 hektar. Pengembangan BSD City dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 1 seluas 1.300 hektar, tahap 2 akan dikembangkan seluas 2.400 hektar, dan tahap 3 akan dikembangkan seluas 2.300 hektar. BSD City dilengkapi dengan sejumlah pusat perbelanjaan seperti BSD Plaza, ITC BSD, BSD Junction, Teras Kota, The Breeze, dan Ion Mall BSD City. Di sini juga terdapat sejumlah tempat rekreasi seperti Ocean Park Water Adventures seluas 7,5 hektar yang merupakan salah satu waterpark tematik terbesar di Asia Tenggara. Jalan-jalan utamanya lebar, ada 3 lajur dengan pembatas jalan di tengah dengan tanaman peneduh hijau rindang. Riwayat dibangun kawasan ini diawali pada tanggal 16 Januari 1989, di mana Menteri Dalam Negeri kala itu, Rudini, pada masa era Presiden Soeharto, meresmikan dimulainya pengembangan kota mandiri ini di atas lahan yang sebelumnya adalah hamparan hutan karet yang tidak lagi produktif. Pengembangan Bumi Serpong Damai dilakukan oleh PT Bumi Serpong Damai PT BSD yang awalnya sahamnya dimiliki oleh 11 perusahaan swasta dengan investasi sebesar 3,2 triliun rupiah. 11 perusahaan tersebut tergabung dalam Sinarmas Group, Salim Group, Metropolitan Group, dan PT Pembangunan Jaya. Akses ke Bumi Serpong Damai pun perlahan-lahan dibuka. Saat itu baru ada jalan tol Jakarta Merak. Jarak Bumi Serpong Damai pun masih relatif jauh dari pusat kota Jakarta, walaupun bisa dijangkau dengan angkutan umum seperti bus patas yang jumlahnya masih terbatas. Maklum pada masa itu, jika kita menyebut kata Bumi Serpong Damai, yang terbersit di pemikiran khalayak ramai di Jakarta adalah tempat yang sangat terpencil dan jauh sekali. Sekarang sudah beda sekali. Akses menuju ke BSD sangat mudah, bisa menggunakan angkutan umum seperti KRL komuter lain atau kendaraan pribadi melalui jalan tol yang mulus dan lebar. Usia BSD sudah 36 tahun sejak pertama kali pada tahun 1989 dimulai pembangunannya. Nama-nama klaster perumahan yang dikembangkan saat itu antara lain Giri Loka, Puspita Loka, Gria Loka, Anggrek Loka, Nusa Loka, dan Kencana Loka. Dengan menggunakan kata-kata bernuansa Nusantara lokal Indonesia. Setelah krisis moneter 1998 berlalu, Sinarmas Group membeli mayoritas saham perusahaan ini yang dipegang oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Nama kawasan ini kemudian diubah menjadi BSD City. Demi alasan komersial,
yang lebih menjual. Pada tanggal 6 Juni 2008, PT BSD resmi menjadi perusahaan publik dengan melepas 1 miliar lembar sahamnya ke publik di Bursa Efek Indonesia. Sinarmas kemudian membangun klaster-klaster baru dengan nama asing mulai dari The Latinos, The Icon, Sevilla hingga Foresta. Nama-nama asing tersebut sengaja dipilih atas alasan pemasaran. BSD City dihubungkan dengan 5 pintu tol yang mana 2 diantaranya sudah dibuka sejak tahun 1999. BSD makin berkembang setelah jalan tol Ulu Jami Serpong dapat dilalui sehingga harga rumah di BSD naik 2 kali lipat. Ketika jalan tol lingkar luar Jakarta dan stasiun Jaitaki selesai dibangun, kawasan BSD menjadi kawasan dengan konektivitas transportasi yang baik ke daerah Jakarta dan daerah sekitar, membuat harga properti kembali naik secara stabil. Sehingga BSD City digolongkan sebagai kawasan elit oleh masyarakat. Presiden Joko Widodo atau Jokowi kala itu menetapkan daerah Bumi Serpong Damai atau BSD, Kabupaten Tangerang, Banten sebagai kawasan ekonomi kreatif atau KEK. Khususnya di mana? Yaitu di sektor edukasi, teknologi, dan kesehatan internasional Banten yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2024. KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten memiliki luasan sebesar 59,68 hektar. Dengan target realisasi investasi sebesar 18,8 triliun rupiah saat beroperasi penuh dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 13.446 orang. Wow, mantap sekali. KEK BSD akan menjadi pusat pendidikan internasional dengan beroperasinya Monash University sebagai salah satu universitas terbaik di dunia. Lihat saja penataannya seperti bukan di Indonesia. Keren sekali. Lingkungannya asri, hijau, dan tertata dengan sangat baik. Selain itu juga akan menjadi pusat kegiatan di bidang riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi dengan target 100 startup. KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten ditargetkan menjadi pusat digital atau digital hub dan inkubator bagi perusahaan rintisan atau startup. Di bidang kesehatan, KEK akan membawa jaringan praktisi kesehatan internasional yang berfokus pada estetika medis. Wilayah yang menjadi KEK, baik yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap pembangunan, akan mendapatkan berbagai keuntungan. Pertama, KEK akan mempercepat perkembangan ekonomi melalui pusat pertumbuhan baru. Selain itu, KEK juga akan mendukung pengembangan sektor-sektor industri, pariwisata, dan perdagangan. KEK diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten dirancang seluas 59,68 hektar dengan target realisasi investasi sebesar 18,8 triliun rupiah saat beroperasi penuh dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 13.446 orang. Selain industri digital dan kesehatan, pengembang juga mengembangkan industri kreatif. Fasilitas dan insentif KEK berupa insentif fiskal atau pajak dan insentif non-fiskal atau non-pajak. Dengan target pencapaian 10.000 hingga 15.000 lapangan pekerjaan, akan ada kebutuhan masif akan hunian di sekitar kawasan yang secara langsung akan mendorong kenaikan harga tanah dan properti. KEK Digital Hub di BSD City diharapkan dapat menjadi pilihan baru bagi masyarakat Indonesia yang selama ini cenderung mencari layanan kesehatan atau produk tertentu ke luar negeri seperti di Penang, Malaysia atau Singapura. Dengan fasilitas dan insentif yang ditawarkan,
KIK ini bertujuan untuk menahan perputaran uang di dalam negeri dan menjadi pusat ekonomi baru yang menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Operasional penuh KIK Digital Hub yang ditargetkan pada Oktober 2025 akan menjadi tonggak penting bagi perkembangan ekonomi nasional, membuka babak baru bagi Indonesia dalam persaingan global sebagai pusat digital, kesehatan, dan industri kreatif. Bagaimana nih menurut teman-teman? Tertarik untuk tinggal dan bekerja di kawasan BSD City? Tulis tanggapan di kolom komentar. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.